Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitia menyerahkan berita acara kepada majelis hakim. Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada semua pengunjung sidang supaya tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu proses berjalannya sidang. Diperingatkan juga kepada semua pengunjung untuk menonaktifkan alat komunikasi supaya tidak mengganggu proses berjalannya sidang. Baik, sebelum memulai sidang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan sidang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor Rek 127-Pidana.N-2021 Pengadilan Negeri Cimahi atas nama terdakwa Anissa Zafira dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama saudara Anissa Zafira, tempat lahir dan umur Bandung 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Gang Setra Duta, agamanya Islam, pekerjaan pengangguran. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara terdakwa, apakah saat ini Anda masih dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bisa melanjutkan persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap menjalankan persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan pasal 351 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum? Iya, saat ini saya ditemani oleh penasehat hukum saya, yaitu Saudara Dr. Andes Anggi Cernovita, SHMH. Apakah betul dia penasehat hukum saudara? Iya, betul Bu Hakim. Saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika Anda membawa, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Pada saudara penasehat hukum korban, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ada yang mulia, menurut Undang-Undang KUHP 351 pasal 1, 2, dan 4, korban terkena luka di punggung, lengan kanan, dan pipi kanan. Maka kami meminta terdakwa dihukum sesuai dengan tindakannya. Baiklah, saudara penasehat hukum korban, apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara jaksa, apakah Anda sudah siap membacakan surat dakwaannya? Sudah siap, Bu Hakim. Baik, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan registrasi perkara nomor 127 pidana _2021 Pengadilan Negeri Cimahi. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, persidangan perkara atas nama Anissa yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cimahi telah melalui proses persidangan. Suatu proses persidangan tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan ditemukannya kebenaran material dari proses persidangan ini. Majelis Hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dengan memperhatikan hasil persidangan perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Anissa Zafira, tempat lahir Bandung, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gang Setra Duta, agama Islam, pekerjaan pengangguran. Berdasarkan surat Hakim dan Pengadilan Negeri Cimahi nomor 127 pidana _2021 Pengadilan Negeri Cimahi dan surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2021 nomor B-931.10.10/EP.1/10/2021 terdakwa Anissa Zafira dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, bahwa terdakwa Anissa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan terdapat luka di bagian punggung, lengan kanan dan pipi kanan. Berdasarkan hukum tersebut, terdakwa melanggar hukum ke-1 pasal KUHP 351 ayat 1, kedua pasal KUHP 351 ayat 2, ketiga pasal KUHP 351 ayat 4. Bandung 22 Oktober 2021. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum 1 Amanda Liawati SHMA dan Jaksa Penuntut Umum 2 Amalia Febriani SHMA. Terima kasih Majelis Hakim. Cukup sekian.
Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Bu Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya, Bu Hakim. Apakah penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Bu Hakim. Baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan. Dengan pemeriksaan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang buktinya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Saudara terdakwa dipersilahkan mengambil tempat duduk di sebelah penasehat hukumnya. Baik, selanjutnya silahkan disampaikan barang buktinya. Ada dalam bukti visum terbitan Rumah Sakit Santosa pada 20 Oktober 2021, rekaman CCTV, seorang saksi, dan tangkapan layar percakapan media sosial antara terdakwa dengan korban. Baik kepada saksi, boleh disampaikan apa yang dilihat dengan sejujur-jujurnya. Baik Bu Hakim, saya datang ke sini untuk memberikan kesaksian atas kejadian penganiayaan saudari Amelia. Nah, pada saat itu saya mendengar keributan di depan rumah saya dan saya pun keluar. Dan ternyata saya melihat saudari Amelia sedang dianiaya oleh saudari Anissa. Saya pun melerai dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Nah, untuk buktinya saya membawa rekaman CCTV karena kebetulan di rumah saya memasang CCTV di setiap sisi rumah saya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada, Bu Hakim. Baik, kepada saudara penasehat hukum terdakwa, apakah hari ini dihadirkan saksi yang dapat meringankan terdakwa? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Saudara terdakwa, apakah saat ini Anda masih dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bisa melanjutkan persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bu Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas Anda yang sudah jelas di dalam BAP, mari kita lanjutkan saja persidangan hari ini. Saudara terdakwa, apakah Anda kenal dengan korban? Ya, kenal, Bu Hakim. Saudara terdakwa, menurut CCTV yang sudah diperlihatkan, apakah benar Anda menyakiti korban di dekat taman belakang rumah korban? Iya, betul, Bu Hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penganiayaan tersebut? Sebelumnya, saya tidak merencanakan penganiayaan tersebut, tapi karena saat itu saya mendapatkan bisikan goib sampai pada akhirnya saya melakukan penganiayaan itu. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penganiayaan? Pernah beberapa kali, Bu, tapi tidak separah saat ini. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan penganiayaan tersebut. Pada awalnya, korban mendatangi rumah saya untuk menagih hutang saya kepada dia. Setelah itu, entah dari mana datangnya bisikan-bisikan tersebut, sampai pada akhirnya secara tidak sadar saya melakukan penganiayaan tersebut kepada korban. Baik Bu Hakim, pertanyaan yang kami ajukan sudah dirasa cukup. Saudara penasehat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Bu Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Bu, saya sudah mengakui melakukan penganiayaan tersebut dan sudah menceritakan seluruh kronologinya kepada petugas. Berarti,
Saat saudara melakukan penganiayaan itu, benar Anda dibisiki hal gaib? Iya Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Saya mengetahui Bu. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya Bu, saya sangat menyesal. Baik, Ibu Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada ingin yang ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada, Bu Hakim, sudah cukup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap, Bu Hakim. Akan saya bacakan. Boleh silahkan dibacakan. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum, dan peserta sidang yang dihormati. Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang didakwakan kepada saudara Anissa Zafira dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan sifat untuk melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara pidana. Sebelum kami sampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan pengajuan tuntutan pidana, yaitu dengan hal-hal yang meringankan sebagai 1. Pengakuan sebenar-benarnya dari terdakwa, juga 2. Terdakwa yang dinilai cukup kooperatif terhadap petugas. Maka dengan itu, kami menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cimahi yang memeriksa terdakwa atas nama Anissa Zafira memutuskan 1. Menyatakan terdakwa atas nama Anissa Zafira terbukti sah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan sesuai dengan pasal 351 KUHP ayat 1, 2, dan 4. 2. Jatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan serta denda sebesar 4.500 dengan serta menyertakan bukti berupa 1 lembar surat visum dari Rumah Sakit Santosa pada tanggal 20 Oktober 2021, rekaman CCTV dan seorang saksi, percakapan sosial media antara terdakwa dengan korban. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan pada sidang tanggal 23 Oktober 2021. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum 1 dan 2. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah Anda akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan bacakan putusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap Bu. Menurut Undang-Undang KUHP 351, Pasal 1, 351 Ayat 2, 351 Ayat 3, dengan korban terkena luka sakitnya punggung, lengan kanan, dan pipi sebelah kanan, menimbang terdakwa baru pertama kali tersangkut kasus pidana atau kriminal. Menimbang terdakwa sopan di persidangan serta kooperatif dan jujur. Menimbang terdakwa melukai korban di bagian punggung, lengan kanan, dan pipi sebelah kanan. Menimbang korban tidak mengalami trauma yang dalam, maka dengan ini Pengadilan Negeri Cimahi memutuskan menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang KUHP 351. Terdakwa Anissa Zafira dijatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan, dan denda sebesar 4.500. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana dengan nomor rek 127-pidana.n-2021 Pengadilan Negeri Cimahi atas nama terdakwa Anissa Zafira dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Para penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Bu Hakim. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut?